berdakwah gitu, kita ngaji kemana, para guru, para ustadz di sekolah, bla 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 gitu, ternyata di rumah orang tuanya tidak puasa dan dilihat oleh anak. Wah ini kan berat. Berarti yang saya sebut tadi itu ada yang santri yang pribadinya sudah terbentuk dan bagus. Itu justru ketika pulang ke rumah itu ibu bapaknya yang tadinya tidak sholat, tidak puasa itu malah diajari. Nah, untuk buat itu sholat. Tapi untuk menuju proses ke sana itu kan panjang. Panjang itu. Ketika anak sudah tahu perempuan gitu, sudah bisa buka, ngapunten bisa buka video-video yang tidak senonoh itu kan mana sih sekarang tayangan-tayangan yang tidak berhubungan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat podcast dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa curahan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan segala anjuran yang ada di dalamnya. Dengan iringan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah seperti biasa malam hari ini kita ditemani oleh seorang narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kiai Khairun Nasihin, Cak Nas, yang di malam hari ini kita akan mengkaji kitab Hikmatut Tasyri' begitu Cak nggih? Ya. Jadi kita sampailah kita malam hari ini di hikmah yang kelima, betul? Ya. Siap. Tentang puasa. Untuk itu kami perkenankan kepada Cak Nas untuk bisa mengawali kajian. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman podcast yang ada di tempatnya masing-masing. Monggo Cak Nas, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Khairul Arifin dan selamat malam kami ucapkan kepada seluruh sahabat podcast, seluruh sahabat setiap podcast yang selalu mengikuti podcast kita. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa menjalankan syariat Allah tidak hanya zahiran tapi juga batinan. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya kita akan meneruskan kajian yang sudah kita ulas tempo hari tentang hikmah daripada puasa. Kita sampai pada hikmah yang kelima tadi. Kelima. Oke. Hikmatut Tasyri' wa falsafatuhu masuk di hikmahnya puasa yang kelima. Ini diulas oleh Syekh Al-Jurjawi begitu di dalam kitabnya, yang tentu seperti yang dikatakan sebelumnya beliau ada dimensi-dimensi lain yang menurut beliau tidak disentuh oleh ulama. Gitu. Makanya kemudian beliau dengan tawadhu dan tadarruknya menyampaikan ini hanyalah setetes gitu, setetes air gitu dibandingkan dengan karya-karya ulama yang lain. Baiklah, kita akan mengkaji hikmah yang nomor 5 dari bulan puasa. Sebelumnya mari kita berwasilah kepada Shahibul Kitab gitu, musannif hadzal kitab. Mudah-mudahan keberkahan kita, keberkahan para guru mengalir kepada kita semua. Nas'alu ridhaka wa ma'unataka wa maghfirataka bi 'azamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in. Wa ila jami' sahabati minal muhajirin wal ansar. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع مشايخنا وخاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ علي أحمد الجرجاوي رحمه الله تعالى وتبارك الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu utawi hikmah al-khamisatu kang nomor 5 apa hikmah hiya it'afu syahwatil jima'i yaiku ngapesaken syahwat jima tilkas syahwata kelawan mengkunu-mengkunu syahwat allati syahwat yastawi kang podo-podo fiha ing dalam tilkas syahwah sapa al insanu menungso wal hayawanu lan hayawan walati lan syahwat tajidu kang nemu apa an nafsu nafas nemu mim muqawamatiha saking bandinge allati musyaqqatan ing musyaqqah Faiza kana mokari kalane ana sapa al insanu menungso ana iku fakiron fakir masalan umpamane wala kudrata lan ora kuwasa lahu kadhe insan ora kuwasa ala zawaji ing ngatasi rabi wa khafalan wedi sapa insan wedi ala nafsi ing ngatasi awak dhewe insan al wuku'a ing tumiba fi jarimati zina ing dalem dosane zina fa innahu moko satune insan iku yasumu poso sapa insan hatta tat'afa hingga apes apa asyahwatu syahwah watar fa'alan ilang anhu saking insan apa mu'natun mu'natu masori fi zawaji ragate piro-piro tasarrufi rabi wa min azli dzalika lan saking arae mengkunu apa wa min ajli dzalika lan saking arae mengkunu idza kana al insanu faqiron ila akhirih qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu ja'un. Ya ma'syarus syabab golongane wong enom man utawi sapa iku istata'a kuwasa sapa man mingkum kang tetep saking sira kabeh alba'ata ing ragat fal yatazawwaj moko becik rabi sapa man waman utawi sapane wong iku lam yastati ora kuwasa sapa man alaihi moko melarat ing atase man bisaumi kelawan poso fa innahu moko satune saum lahu kadhe man iku wijaun mateni syahwat apa saum. Baik. Hikmah yang nomor 5 dari puasa itu adalah it'afu syahwatil jima. Melemahkan syahwat untuk melemahkan syahwat seksual. Gitu ya. Yang mana syahwat seksual antara manusia dan hewan itu sama. Begitu. Jadi dengan puasa maka keinginan seksual itu menjadi kurang. Ini sebenarnya dalam pertemuan yang lalu sudah kita singgung sedikit. Kenapa harus puasa itu ketika orang pemuda gitu ya, yang sudah cukup umur dan tidak nikah ya maka dia harus berpuasa solusinya. Kenapa? Karena syahwatun nafs itu syahwat itu luar biasa. Terutama syahwat seksual gitu. Kenapa begitu? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, hubbus syahwat itu minan nisa. Artinya bahwa perempuan ini, syahwat seksual ini menjadi syahwat tingkat pertama, begitu. Yang memang harus dikekang, gitu. Dengan cara apa? Salah satunya dengan
cara puasa gitu kan. Ya Allah. Fa iza kana al-insanu faqiran masalan. Apabila seorang manusia fakir, artinya dia tidak memiliki kemampuan gitu. Wala qudrata lahu ala zawaj, dan tidak ada kemampuan untuk menikah. Wa khafa ala nafsil wuqu'a fi jarimati zina, akan tetapi dia takut gitu jatuh di dalam kubangan dosa zina, fa innahu yasumu hatta tab'afa asyahwatu wa tarfa'anhu mu'natu masorifi zawaj. Maka sebaiknya orang yang merasa fakir, orang yang merasa tidak kuasa untuk ketika nikah gitu, tasorufnya gitu, biaya hidup itu untuk pasangannya dia tidak mampu, menafkahinya merasa tidak mampu, sementara dia takut untuk jatuh dalam kubangan dosa zina, maka puasa menjadi salah satu menjadi satu solusi untuk mengekang syahwat seksualnya. Gitu. Oleh karenanya, wa min ajli dzalika, oleh karenanya Rasul bersabda, ya masyarakat syabab, wahai pemuda, barang siapa dari antara kalian sudah mampu gitu untuk menafkahi, maka fal yatazawwaj. Bersegeralah, karena pernikahan ini kan sebenarnya solusi agama. Karena kita terlanjur beragama itu tadi. Andaikan kita tidak beragama, kebutuhan biologis, kebutuhan seksual ini sudah tidak menjadi urusan gitu ya. Namun demikian, karena kita umat beragama, umat yang memiliki aturan-aturan main gitu, untuk salah satu mungkin gitu ya, salah satu untuk membedakan antara kita dengan makhluk yang lain, dengan hewan gitu, salah satunya yang mengikuti aturan agama itu, nikah itu menjadi salah satu. Kalau hanya hubungan seksual kan mudah begitu, tapi karena kita terlanjur beragama gitu ya, karena kan ini naluri, insting, kebutuhan biologis itu kan tidak bisa ditinggalkan. Maka agama memberikan jalan untuk dengan cara nikah. Apabila tidak kuat, ya poso. Ya, kenapa? Dengan puasa maka itafus syahwat jadinya, syahwat untuk melakukan hubungan seksual menjadi lemah. Begitu. Jadi anak-anak muda gitu, yang belum kuat gitu, yang merasa dirinya syahwatnya besar gitu, maka udahlah, dijauhi aja urusan-urusan zina. Ya kan? Kenapa? Karena kita terlanjur beriman. Karena kita beriman, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Gini ya, repotnya zaman sekarang, zaman dimana kita berada di posisi banyak sekali yang mengganggu mengganggu keimanannya anak-anak muda sekarang ya. Apalagi kita agama sudah ngasih solusi nih. Ya. Solusinya kamu kalau kepingin selamat dari perbuatan zina, karena kamu besar, nikah. Kalau nggak bisa, kamu harus puasa. Ya. Nah, untuk menyadarkan ini ya, menyadarkan kepada anak-anak muda bahwa puasa itu penting. Nah, istilahnya begini, kita menanamkan kepada mereka untuk cinta berpuasa, senang berpuasa. Ya, betul. Itu gimana itu ya? Ini menjadi tugas bersama ya. Tidak hanya menjadi tugas pendakwah, tidak hanya jadi tugas ustadz begitu. Karena kan sebenarnya yang harus memberikan pendidikan awal atau disebut sebagai madrasatul ula itu ya keluarga. Yang ada di rumah. Di rumah. Ini kadang kita memberikan saran seperti apapun begitu, apabila di rumah orang tuanya gitu tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan contoh kalau puasa gitu, tidak puasa, dan itu ditampakkan di hadapan anak-anaknya. Nah, jangan salahkan itu. Begitu loh. Kita pendakwah gitu, kita ngaji kemana, para guru, para ustadz di sekolah, bla 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 gitu, ternyata di rumah orang tuanya tidak puasa dan dilihat oleh anak. Wah, ini kan berat. Gitu loh. Makanya madrasatul ula itu memang keluarga. Dari keluarga itulah kemudian akan terjadi sinergi antara ilmu-ilmu gitu yang didapat oleh anak-anak kita di sekolah maupun di madrasah diniyah
ataupun di pondok-pondok pesantren itu sinergi kemudian dengan madrasah ulanya, yaitu keluarga. Orang mondok, orang apa gitu bertahun-tahun begitu ya. Di pondok diajarkan ABCD tentang agama, tapi kemudian ketika pulang melihat orang tuanya gitu, repot. Tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh agama, oleh syari dalam hal ini Allah Ta'ala, ya gimana gitu, mentah begitu. Allah, lowong bapak saya aja tidak puasa. Lowong bapak saya aja tidak edit. Lowong bapak saya aja. Nah ini menjadi contoh. Nah, di samping memang apa ya, saya rasa memang pertama adalah lingkungan itu ya keluarga. Itu yang membentuk itu. Kemarin gini ya, saya menemukan sebuah pengalaman. Ada salah satu, ini terjadi di bulan ini, bulan Ramadan 2025. Di mana saat itu ada salah satu murid, salah satu siswa. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Jawabannya, ya nggak apa-apa Bu. Begitu ditanya, kamu nggak dimarahi kalau nggak puasa? Siapa yang marah Bu? Ibu bapak kamu. Ibu bapak saya tidak puasa. Tidak puasa hari ini kemarin? Enggak Bu, dari awal. Masya Allah, dari awal ya. Ini kan akhirnya repot ya. Kita yang di madrasah diniyah, pondok pesantren, membekali, bahkan kita pakai kitab-kitab yang luar biasa kayak gini. Begitu ada di rumah, kata jenengan tadi, madrasah ulahnya belum terbangun. Gitu, itu tidak bisa Tat, kalau begitu. Kalaupun apa ya, kecuali kemudian anak ini sudah taklif, sudah mukallaf gitu, yang kemudian dia memang meresapi gitu apa yang telah dia peroleh, mungkin bisa. Gitu. Artinya itu anak yang sudah terbentuk pribadinya di pondok. Pribadinya di pondok pesantren itu pun dengan pendidikan yang ekstra, artinya kalau hanya sekolah gitu di sekolah umum khususnya di formal itu yang kemudian hanya mengandalkan petuah dari para gurunya, kok pulang dia menyaksikan apa yang paradok dengan apa yang didapat di sekolah di rumahnya, maka saya pikir akan mentah gitu ya. Makanya orang tua ini makanya kan orang tua harus menjadi idola. Jangan sampai orang tua kemudian tidak menjadi idola bagi anak-anak. Idola dalam hal apa? Tentunya dalam hal kebaikan-kebaikan seperti puasa. Udah, apalagi di umur-umur yang masih labil gitu ya. Saya katakan labil, remaja ini kan labil. Dia butuh pegangan, dia butuh bimbingan, dia butuh arahan. Kok dilalah di rumahnya? Apalagi anak-anak yang broken home. Apalagi anak-anak yang kurang perhatian gitu. Wah, ini berat. Nah, maka menjadi tugas dari para pendidik, dari para pendai untuk kemudian terus mengawal gitu ya. Ya mudah-mudahan para pendidik ini diberikan kekuatan ya Allah untuk selalu memberikan transfer of knowledge dan value terhadap anak-anak, sehingga ketika anak-anak di luar itu sudah memiliki basis kekuatan keimanan gitu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ada juga gini ya, ada juga yang saya sebut tadi itu, ada yang santri yang pribadinya sudah terbentuk dan bagus lah. Itu justru ketika pulang ke rumah itu ibu bapaknya yang tadinya tidak sholat, tidak puasa itu malah diajari. Nah, monggo Bu, ayo Bu sholat. Ini tapi untuk menuju proses ke sana itu kan panjang ya? Panjang itu. Panjang, nggak kilat. Karena apa ya? Iya, kalaupun ya bisa jadi keberkahan dari ilmu, keberkahan dari para kiai, dari para guru itu kemudian bisa memang sampai ke rumah-rumah kita. Bisa jadi memang ada orang tua yang malu melihat perbuatannya kepada ketika di hadapan anak. Tapi bisa jadi juga bahwa orang tua ini justru, kamu siapa sih? Kamu tak anak kapan gitu kok tiba-tiba pulang dari pondok ngatur-ngatur bapaknya sekian. Itu ada juga yang demikian. Padahal tujuannya dulu dipondokkan biar tahu ya. Biar tahu begitu. Padahal kan bapaknya sendiri yang memondokkan gitu kan. Nah ini persoalan. Makanya ada 3 unsur gitu di dalam pendidikan khususnya agar kemudian
bersama-sama tercapai gitu ya. Satu, ada anak gitu ya, atau ada santri, ada siswa. Yang kedua, santri ini harus diberikan basis gitu ya, dididik betul gitu. Orang tuanya apa yang disampaikan oleh gurunya di sekolah, kemudian di rumahnya harus dievaluasi, gitu, Jadi direview, ada tindak lanjut. ada tindak lanjut. Nah, kedua, ada guru, gitu kan? Guru harus memberikan yang terbaik terhadap anak-anaknya, gitu kan? Terhadap siswa-siswanya. Karena tidak hanya transfer of knowledge, tapi transfer of value. Guru perannya sama dengan orang tua. Makanya disebut sebagai bapak gitu ya, bapak batin daripada anak-anak itu ya guru. Betul. Kayak gitu toh. Guru juga harus menjadi idola. Jangan sampai kemudian hari ini sedang viral guru sebagainya gitu ya. Ini menjadi kacau juga dunia pendidikan kita, menjadi ngeri juga gitu. Tapi bagaimanapun bahwa guru ini gitu ya harus menjadi idola dalam hal-hal melakukan kebaikan sehingga siswa kita tidak mengidolakan yang lain. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah orang tua. Orang tua ini memiliki peranan paling penting di dalam membentuk karakter dan pendidikan anak. Bila satu di antara tiga unsur ini melemah, maka mentahlah apa yang didapat oleh anak dimanapun. Tapi gitu, alhamdulillah kan? Begini ya. Alhamdulillahnya seperti yang kata jenengan guru fulanah tadi itu tidak ada di pondok pesantren dan di madrasah diniyah. Kecuali hanya beberapa yang kita dengar beberapa bulan yang lalu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau di madrasah diniyah tidak ada ya. Ya, betul. Dan kita berharap itu terus terjaga. Mudah-mudahan tidak ada, betul gitu ya. Terakhir itu berita tentang hal itu tidak hanya terjadi di di lingkungan yang umum, tapi di lingkungan khusus keagamaan juga terjadi. Ya karena itu tadi. Karena memang syahwatul jima sangat kuat. Oleh karenanya Quran naruh posisi hubbus syahawati minan nisa. Itu karena memang luar biasa itu. Ketika anak sudah tahu perempuan gitu, sudah bisa buka, ngapunten bisa buka video-video yang tidak senonoh, itu kan mana sih sekarang tayangan-tayangan yang tidak berhubungan dengan itu? Mana sih hari ini mau di internet? Di iklan aja banyak. Banyak. Makanya ini iklan ini kok apa hubungannya iklan A kemudian hubungannya dengan keseksian, kan tidak ada. Tapi kita mau pilih sekarang yang mana? Ada satu, memang jangan-jangan memang mereka sudah mempelajari Quran bahwa hubbus syahawati minan nisa, makanya selalunya hal yang berhubungan dengan wanita yang ditonjolkan. Oh, ini gampang memancing orang. Begitu. TikTok ngaji, TikTok kayak kita ini, podcast kayak kita, gak bakalan ada Pak yang nonton. Gitu. Sedikit yang nonton. Tapi kalau TikTok yang berbau syahwat, gitu, wah itu sekali muncul aja sudah viral itu. Viewernya langsung ribuan. Kalau kita ini iki opo gitu kan, ngurus apa gitu kan gitu. Woi. Ya rasa itu, makanya puasa itu menjadi salah satu elemen gitu dalam rangka it'afu syahwatnya jima, untuk kemudian meleramkan, untuk kemudian mengekang syahwat. Oke. Saya rasa itu. Itu al-muhtaj, satu paragraf. Oke. Monggo. Oke. Al-hikmatu sadisah. Ya. Al-hikmatu tawi hikmah sadisatu kang nomor 6 opo hikmah iku innal insana satune menungso iku iza soma. Ari kalane poso sapa insan wa zaqa lan nyicipi sapa insan muraratal ju'i pahite luwe hasola moko hasil indahu ing dalem sandingin man opo atfun welas warahmatun lan rohmah lan welas asih alal fuqara ing ngatasi wong fakir wal masakin lan wong miskin.
Allazina nyatane wong akeh laya jiduna kang ora nemu sapa allazina minal putih saking panganan ma ing barang apa itu yasuduna kang buntoni sapa allazina bihi kelawan kut gitu arrumko ing ruh walakot warodalan teman-teman tumeka apa anna sayyidana Yusufa ing satune Gusti kita Yusufa nyatane Nabi Yusuf alaihissalam iku kana ana sapa Nabi Yusuf iku layak kulo ora mangan sapa Nabi Yusuf walayatana walulan ora merkoleh sapa Yusuf to aman ing panganan ila izastadda angin ari kalani banget alahi ing atase Yusuf opo alju luwe di ajli ayyata zakkaro krana arai yen to eling sapa Yusuf alba isal fakir ing wong melarat wal muhtajalan ing wong kang butuh al muporri kang kesereng sapa muhtaj. Wis. Hikmah yang nomor 6 bahwa manusia itu ketika berpuasa gitu ya dan merasakan gitu ya merasakan lapar secara terus-menerus maka di dalam dirinya akan muncul rasa lemah lembut dan belas kasihan terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang untuk makan saja dia nggak bisa. Nah gitu kan. Walaupun waroda seperti diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu ketika hendak makan maka ya ketika benar-benar merasakan lapar. Kenapa? Karena Nabi Yusuf selalu ingat gitu terhadap penderitaan orang-orang fakir yang untuk makan pun susah. Jadi Nabi Yusuf ini merasa malu gitu. Bagaimana saya akan makan? Sementara di luaran sana ribuan bahkan jutaan orang sedang kelaparan. Jadi Nabi Yusuf itu menunggu. Kalau mau makan itu nunggu sangat-sangat lama. Nah, ini jadi mendatangkan rasa asih, mendatangkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang fakir. Oh, ternyata saudara-saudara kita yang sedang kelaparan di Palestina, di Ethiopia gitu, kayak gini nih. Gitu. Penderitaannya. Kenapa kemudian saya akan memamerkan kerakusan saya sementara di luaran sana ada orang-orang yang hanya untuk sesuap nasi aja mereka susah. Nah ini muncul itu, gitu kan? Itu yang jadi hikmah yang keenam itu memunculkan rasa asih, memunculkan kasih sayang terhadap orang-orang fakir, gitu, fakir miskin yang untuk makan saja mereka. Itu, saya rasa itu yang hikmah yang ini saya sangat menarik sekali. Jadi saya simpulkan ya, siap. Hikmah yang kelima tadi adalah untuk melemahkan bagaimana kondisi syahwat yang ada di dalam tubuh kita. Ya, betul. Dengan berpuasa kita harap kondisi syahwat yang melonjak-lonjak tadi itu bisa terlemahkan gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, hikmah yang keenam adalah mungkin ini nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan yang akan datang. Karena kesempatan hari ini kita terbatas oleh waktu. Betul. Yaitu yang keenam adalah melatih seseorang itu merasakan pahitnya alju, pahitnya itu lapar sehingga muncullah rasa kasih sayang dan lemah lembut kepada orang-orang fakir miskin. Begitu ya, betul. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat podcast di malam hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mau ditutup dengan doa aja? Tutup doa kafaratul majelis saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.